Serial Klub Detektif Telinga Tajam, petualangan Kiko si kelinci, Ruru si musang dan Lando si landak, menyelesaikan masalah sosial antar hewan lewat mendengarkan dan memahami. Ada surat yang tak ditulis dengan pena dan tak disampaikan dengan kata, tapi ia berbicara lewat bisu yang menggema dan sunyi yang punya makna. Episode Hu, Surat Tanpa Suara. Pagi itu, Kiko, Ruru, dan Lando berjalan menyusuri jalur lama yang tertutup daun gugur. Tujuan mereka adalah pohon raksasa di ujung barat hutan. Konon katanya, pohon itu menyimpan cerita kuno dari masa yang terlupakan. Setibanya di sana, Kiko langsung merasa ada sesuatu yang berbicara bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Telinga ketiganya bergetar. Ia berjalan perlahan mengelilingi batang pohon, lalu berhenti saat melihat ukiran tak biasa di permukaan kayunya. Bukan cap cakar, bukan goresan hewan bermain, tapi kode, simbol, sebuah pesan. Ruru mengamati, ini bukan sembarang goresan, ada pola, seperti huruf, tapi bukan huruf kita. Lando si landak mengangguk. Ini mirip dengan kode-kode lama yang digunakan hewan tua untuk menyampaikan pesan tanpa suara, hanya mereka yang sabar dan peka yang bisa mengerti. Kiko menempelkan telinganya pada batang pohon. Ia tidak mendengar suara, tapi merasa getaran, emosi, rasa, seperti kenangan. Lalu, Kiko menutup matanya. Ia membayangkan sebuah cerita bukan dengan gambar, tapi lewat suara hati. Tiba-tiba, ia memahami isi pesan itu. Hutan ini pernah terluka karena pertengkaran kecil yang membesar. Tapi kami memilih diam, agar generasi berikutnya hidup dalam damai. Kiko membuka mata, terdiam. Ini bukan sekadar pesan. Ini pengingat tentang pentingnya memahami sebelum menyalahkan, tentang memilih tenang sebelum marah. Ruru menatap simbol-simbol itu lagi, kali ini dengan rasa hormat. Surat ini ditulis oleh mereka yang tak ingin didengar, tapi ingin dimengerti. Mereka bertiga duduk sejenak di bawah pohon tua, membiarkan pesan itu meresap ke dalam hati, tanpa suara, tapi penuh makna. Tidak semua pesan disampaikan dengan kata. Tidak semua cerita perlu diceritakan dengan suara. Kadang, pesan paling dalam justru datang dalam diam. Dan untuk memahami kita, hanya perlu mendengarkan dengan hati. Sampai jumpa di episode 8. Perangkap emosi, siapa yang menyebarkan perasaan marah diam-diam ke seluruh hutan. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.